Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Agung Permata dengan NIM D22 2020 03140 dari kelas D2255. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai hasil analisis kuantitatif dan juga analisis kualitatif. Poin-poin yang akan dipresentasikan meliputi yang pertama yaitu definisi analisis kuantitatif, kemudian yang kedua definisi analisis kualitatif, yang ketiga tabel analisis kuantitatif dan tabel analisis kualitatif, serta poin yang keempat yaitu persentase perhitungan dan grafik. Poin yang pertama, definisi analisis kuantitatif. Analisa kuantitatif merupakan telaah atau review bagian tertentu dari isi rekam medis dengan maksud menemukan kekurangan, khususnya yang berkaitan dengan pendokumentasian rekam medis. Berdasarkan Russo tahun 2013, analisis kuantitatif adalah telaah atau review rekam medis untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan. Penulisan atau pendokumentasian rekam medis diatur oleh Kepala Bagian Rekam Medis atau Informasi Kesehatan bersama dengan pemberi pelayanan kesehatan terkait. Selanjutnya, definisi analisis kualitatif. Untuk analisa kualitatif adalah suatu review pengisian rekam medis yang berkaitan dengan ketidakkonsisten dan ketidaklengkapan sehingga menunjukkan bukti bahwa rekam medis tersebut tidak akurat dan tidak lengkap. Berikut merupakan tabel analisis kuantitatif pada dokumen rekam medis pasien yang berdiagnosa aksesoris sinus. Tabel analisis kuantitatif yang pertama, jenis formulir rekam medis, ringkasan masuk dan keluar. Pada komponen identifikasi, nama, yang pertama nama, kedua nomor rekam medis, dan yang ketiga tanggal lahir, keterangannya lengkap. Untuk komponen pencatatan, nomor 4, pembetulan kesalahan, penggunaan singkatan dan tulisan tidak terbaca, keterangannya tidak lengkap dikarenakan pada bagian nomor 4, pencoretan tidak ditandatangani. Untuk bagian pelaporan, berisikan pengkajian awal rawat inap, catatan perkembangan pasien, adanya inform concern, laporan anestesi, laporan operasi, resume medis, keterangannya lengkap. Untuk bagian autentifikasi, ada nomor 13, tanda tangan, nama terang, tanggal dan jam, keterangannya tidak lengkap karena pada nomor 13 dan 14, tanda tangan, nama terang tidak ada. Kemudian jenis formulir rekam medis, pemeriksaan fisik. Untuk komponen identifikasi, nama, nomor rekam medis, tanggal lahir, keterangannya lengkap, pencatatan, pada pembetulan kesalahan penggunaan singkatan lengkap tapi pada nomor 6 tulisan tidak jelas. Untuk komponen pelaporan berketerangan lengkap. Autentifikasi semua lengkap karena terdapat tanda tangan, nama terang, tanggal dan jam. Jenis formulir rekam medis perjalanan penyakit, perintah dokter dan pengobatan, pada komponen identifikasi lengkap, pada komponen pencatatan lengkap, pelaporan lengkap, tetapi terdapat ketidaklengkapan yaitu pada nomor 13 dan 14 tidak terdapat tanda tangan dan nama terang. Formulir pengkajian keperawatan pasien rawat inap, pada kolom identifikasi nomor 1 tidak terdapat nama pasien. Untuk pencatatan lengkap, pelaporan lengkap, dan autentifikasi lengkap. Pada formulir pelaksanaan perawatan kesehatan rekaman asuhan keperawatan, pada komponen identifikasi lengkap, pencatatan lengkap, pelaporan lengkap, tetapi terdapat komponen autentifikasi yang tidak lengkap yaitu pada nomor 13 dan juga 14 tidak terdapat tanda tangan dan nama terang. Selanjutnya, catatan perkembangan tiap sivinas. Pada kolom identifikasi lengkap, kolom pencatatan
pada nomor 4 tidak lengkap karena pencoretan tidak ditandatangani. Untuk bagian pelaporan lengkap dan autentifikasi pada nomor 13 dan 14 tidak lengkap dikarenakan tanda tangan dan nama terangnya tidak ada. Selanjutnya, pada formulir panduan perencanaan pasien pulang atau discharge planning, pada bagian identifikasi itu lengkap, kemudian pada bagian pencatatan lengkap, selanjutnya pada pelaporan lengkap, dan pada autentifikasi tidak lengkap dikarenakan tidak terdapat tanda tangan, nama terang, dan tanggal dan jam. Formulir DPJP pada identifikasi lengkap, pencatatan lengkap, pelaporan lengkap, tetapi pada autentifikasi tidak lengkap di bagian tanda tangan dan nama terang yang tidak ada. Catatan edukasi oleh DPJP kepada pasien pada identifikasi lengkap, pencatatan lengkap, pelaporan lengkap, tetapi terdapat di nomor 14 dan 15 pada autentifikasi nama terang, tanggal, dan jam yang tidak ada. Kemudian resume medis pada identifikasi lengkap, komponen pencatatan lengkap, pelaporan lengkap, autentifikasi pada nomor 14 tidak lengkap karena nama terang yang tidak ada. Untuk resume keperawatan, identifikasi lengkap, pencatatan lengkap, pelaporan lengkap, tetapi pada nomor 14 tidak lengkap karena nama terang yang tidak ada pada komponen autentifikasi. Kemudian persentase kelengkapan tiap komponen pada dokumen rekam medis aksesoris sinus. Untuk identifikasi pasien, komponen analisis yang berisikan nama, nomor rekam medis, tanggal lahir, rata-rata kelengkapan 100%. Pada komponen atau catatan yang penting pada bagian pengkajian awal, catatan perkembangan, inform concern, laporan anestesi, laporan operasi, resume medis, untuk rata-rata kelengkapan yaitu 100%. Pada komponen autentikasi penulis terdapat tanda tangan, nama terang, tanggal, dan jam, untuk rata-rata kelengkapannya 0%. Komponen catatan yang baik, pembaturan kesalahan, coret tebal, titik, penggunaan singkatan, tulisan tidak terbaca, rata-rata kelengkapannya yaitu 33,33%. Untuk lembar kerja rekapitulasi analisis kuantitatif keempat komponen. Yang pertama, identifikasi pasien, persentasenya 100%. Untuk kelengkapan laporan atau catatan yang penting, persentasenya 100%. Autentikasi penulis 0%, dan komponen catatan yang baik 33,33%. Jadi dapat disimpulkan rata-rata kelengkapan yaitu 58,33%. Selanjutnya, grafik kelengkapan analisis kuantitatif pada dokumen rekam medis pasien yang berdiagnosa aksesoris sinus. Kesimpulannya yang dapat diambil pada grafik di samping yang pertama yaitu dari hasil analisis kuantitatif pada satu dokumen rekam medis diketahui tingkat kelengkapan tertinggi terdapat pada komponen identifikasi pasien yaitu sebesar 100%. Dan kelengkapan laporan atau catatan yang penting yaitu sebesar 100%. Sedangkan kelengkapan terendah terdapat pada autentikasi penulis yaitu sebesar 0%. Ketidaklengkapan pada komponen autentikasi penulis terdapat pada tidak adanya tanda tangan, nama terang, tanggal, dan jam. Ketidaklengkapan komponen catatan yang baik karena adanya tulisan yang tidak jelas dan tidak dapat dibaca. Tingkat kelengkapan keempat komponen analisis kuantitatif pada satu dokumen rekam medis yaitu sebesar 58,33%.
Selanjutnya, hasil analisis kuantitatif pada dokumen rekam medis pasien yang berdiagnosa tumor mamae sinistra. Yang pertama, jenis formulir rekam medis, yaitu ringkasan masuk dan keluar pada komponen identifikasi yang meliputi nama, nomor rekam medis, tanggal lahir, keterangannya lengkap. Pada komponen pencatatan yang berisikan pembetulan kesalahan, penggunaan singkatan, tulisan tidak terbaca, keterangannya lengkap. Untuk bagian pelaporan yang berisikan pengkajian awal rawat inap, catatan perkembangan pasien, adanya inform konsen, laporan anestesi dan laporan operasi, serta resume medis, keterangannya lengkap. Untuk tanda tangan, nama terang, tanggal dan jam pada komponen autentifikasi, keterangannya lengkap. Pada formulir rekam medis persetujuan rawat inap dan persetujuan umum pelayanan kesehatan atau general consent, komponen identifikasi lengkap, pencatatan lengkap, pelaporan lengkap, dan autentifikasinya lengkap. Sedangkan pada asesmen awal pasien rawat inap pada kolom identifikasi lengkap, pencatatan lengkap, pelaporan lengkap, tetapi terdapat ketidaklengkapan, yaitu pada komponen autentifikasi di nomor 15 karena tidak adanya tanggal dan jam. Untuk jenis formulir rekam medis, pemberian informasi dan edukasi terintegrasi, catatan perkembangan pasien, tanda-tanda vital dan program terapi, asesmen awal keperawatan bedah dan dalam, pengajian perioperatif instalasi kamar operasi, perencanaan pasien pulang atau discharge planning, serta formulir proses keperawatan pada kolom komponen identifikasi, hasilnya yaitu lengkap, pencatatan lengkap, pelaporan lengkap, dan pada komponen autentifikasi juga lengkap. Selanjutnya pada formulir ringkasan asuhan keperawatan pada komponen identifikasi lengkap, pencatatan lengkap, pelaporan lengkap, serta autentifikasi lengkap. Untuk formulir surveilan infeksi nosokomial pada komponen identifikasi lengkap, pencatatan lengkap, kemudian pelaporan lengkap, dan autentifikasi lengkap. Penilaian risiko jatuh dewasa pada komponen identifikasi lengkap, pada pencatatan lengkap, pelaporan lengkap, tetapi terdapat ketidaklengkapan pada komponen autentifikasi, yaitu pada nomor 13, 14, dan 15 karena tidak terdapat nama, tanda tangan, serta tanggal dan jam. Laporan operasi pada komponen identifikasi lengkap, komponen pencatatan lengkap, pelaporan lengkap, dan autentifikasi pun lengkap. Laporan anestesi pada identifikasi, nama, nomor rekam medis, tanggal lahir lengkap, pada komponen pencatatan lengkap, pelaporan lengkap, tetapi terdapat ketidaklengkapan, yaitu pada nomor 13 dan 14 di komponen autentifikasi karena tidak terdapat nama, tanda tangan, dan nama terang. Pada formulir ringkasan pasien pulang, pada komponen identifikasi lengkap, pencatatan lengkap, pelaporan lengkap, dan komponen autentifikasi lengkap. Itu merupakan keterangan dari nomor 1 hingga 15 yang berisikan komponen identifikasi, pencatatan, pelaporan, dan autentifikasi. Selanjutnya merupakan persentase kelengkapan tiap komponen. Pada komponen identifikasi pasien yang terdiri dari nama, nomor rekam medis, tanggal lahir, rata-rata kelengkapannya yaitu 100%. Untuk komponen laporan atau catatan yang penting, pada pengkajian awal, catatan perkembangan, informan konsen, laporan operasi, anestesi, resume medis, untuk rata-rata kelengkapannya yaitu 100%. Komponen autentikasi penulis yang berisi tanda tangan, nama terang, tanggal dan jam, rata-rata kelengkapannya 0%.
Untuk komponen catatan yang baik, pada kebetulan kesalahan penggunaan singkatan tulisan tidak dibaca rata-ratanya 100%. Berikut merupakan rekapitulasi dari analisis kuantitatif keempat komponen tersebut. Yang pertama, identifikasi pasien dengan persentase 100%, kelengkapan laporan atau catatan yang penting dengan persentase 100%, autentikasi penulis dengan persentase 0%, dan komponen catatan yang baik dengan persentase 100%. Maka didapatkan rata-rata pada keempat komponen tersebut yaitu sekitar 75%. Berikut merupakan grafik kelengkapan analisis kuantitatif pada dokumen rekam medis tumor mamae sinistra. Kesimpulan yang dapat diambil pada grafik di samping yang pertama yaitu dari hasil analisis kuantitatif pada satu DRM diketahui tingkat kelengkapan tertinggi terdapat pada komponen identifikasi pasien yaitu sebesar 100% dan kelengkapan laporan atau catatan yang penting yaitu sebesar 100%, serta catatan yang baik sebesar 100%, sedangkan kelengkapan terendah terdapat pada autentikasi penulis yaitu sebesar 0% dan ketidaklengkapan pada komponen autentikasi penulis terdapat pada tidak adanya tanda tangan, nama terang, tanggal, dan jam. Kemudian yang kedua, tingkat kelengkapan keempat komponen analisis kuantitatif pada satu dokumen rekam medis pasien yang berdiagnosa tumor mamae sinistra yaitu sebesar 75%. Tumor mamae sinistra. Kemudian yang kedua, aksesori sinus. Pada review kelengkapan dan kekonsistenan diagnosa pada dokumen rekam medis yang berdiagnosa tumor mamae sinistra, keterangannya konsisten. Pada review kekonsistenan pencatatan, keterangannya konsisten. Pada review pencatatan hal-hal yang dilakukan saat perawatan dan pengobatan, keterangannya konsisten. Review adanya informed consent yang seharusnya ada, keterangannya konsisten karena memang dokumen tersebut sudah ada informed consent-nya. Kemudian review cara atau praktik pencatatan, keterangannya konsisten. Review hal-hal yang berpotensi menyebabkan ganti rugi, keterangannya konsisten. Untuk keterangan akhir sudah konsisten. Kemudian pada dokumen rekam medis yang berdiagnosa aksesori sinus, pada review kelengkapan dan kekonsistenan diagnosa, keterangannya konsisten. Review kekonsistenan pencatatan, keterangannya konsisten. Kemudian review pencatatan hal-hal yang dilakukan saat perawatan dan pengobatan, keterangannya konsisten. Untuk review adanya informed consent yang seharusnya ada, keterangannya pun juga konsisten. Tetapi terdapat ketidakkonsistenan yaitu terdapat pada review cara atau praktik pencatatan dikarenakan tulisan tidak dapat terbaca. Untuk hal-hal atau review yang hal-hal yang berpotensi menyebabkan ganti rugi, untuk keterangannya konsisten. Keterangan akhirnya tidak konsisten karena terdapat tulisan yang tidak dapat terbaca pada bagian review cara atau praktik pencatatan. Kemudian merupakan persentase dan kesimpulan. Keterangan K itu artinya konsisten, TK itu tidak konsisten, dan N merupakan total dokumen rekam medis yang direview. Yang pertama, rumus persentase kelengkapan formulir rekam medis. Sigma sama dengan jumlah dokumen rekam medis yang konsisten dibagi dengan N yaitu total DRM yang direview dikalikan dengan 100%. Karena tadi jumlah DRM yang konsisten 1 dan dokumen rekam medis yang dianalisis yaitu 2, maka 1/2 dikali 100% dihasilkan 50%. Untuk selanjutnya, rumus persentase ketidaklengkapan formulir rekam medis. Sigma sama dengan jumlah DRM yang tidak konsisten dibagi dengan N dikali 100%. Karena dokumen yang dianalisis yang tidak konsisten berjumlah 1 dan dokumen rekam medis yang direview 2, maka 1/2 dikalikan 100%
dihasilkan 50%. Jadi kesimpulannya, dari dua dokumen rekam medis yang dianalisis, dokumen yang konsisten sebanyak 50% dan yang tidak konsisten sebanyak 50%. Ketidakkonsistenan terdapat pada review cara atau praktik pencatatan, di mana terdapat formulir yang tulisannya tidak bisa dibaca. Berikut merupakan persentase saya pada hasil analisis kualitatif dan hasil analisis kuantitatif. Jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.